MCB rumah kalian sering trip ataupun sering jelek, sebenarnya apa sih yang terjadi? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya teman-teman ya. Lalu jangan lupa follow untuk mendapatkan update dari teknisi abal-abal untuk seputar dunia kelistrikan. Baik, apa sih yang menyebabkan MCB ini sering trip? Yang pertama teman-teman, arus berlebih ataupun overload. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah beban berlebih. Kalau kita nggak tahu beban berlebih adalah elektronik rumah kita itu bebannya besar teman-teman ya. Jadi wattnya besar ataupun arusnya besar itu melebihi dari daya kontrak dari kWh meter teman-teman ya. Contoh, jika daya kontrak rumah kita di kWh meter itu ada di angka 900 volt ampere, itu rata-rata ratingnya adalah 4 ampere untuk MCB pembatasnya teman-teman ya. Lah itu elektronik kita ataupun pemakaian kita lebih dari 4 ampere teman-teman, yaitu sudah melebihi dari kapasitas daya dari PLN. Itu penyebabnya. Lalu bagaimana dengan solusinya? Yang pertama adalah kurangi beban pemakaian. Yang elektroniknya besar-besar itu bisa dikurangi ataupun dinyalakan bergantian teman-teman ya. Contoh, pompa air, AC, terus rice cooker, pokoknya yang mengandung watt besar itu bisa dinyalakan sebagian ataupun dinyalakan bergantian teman-teman ya. Lalu bagaimana jika dinyalakan bergantian namun tetap trip? Itu ada solusi yang kedua, yaitu dengan tambah daya teman-teman ya. Jika rumah kalian dayanya 900 volt ampere itu sudah tidak mampu menampung beban pemakaian kalian ataupun beban instalasi yang ada di rumah, itu sebaiknya kalian tambah daya teman-teman ya, agar tidak terjadi overload, yaitu beban berlebih. Permasalahan yang kedua itu adalah short circuit ataupun orang biasa menyebutnya dengan konslet teman-teman ya. Di sini saya membagi konslet menjadi 3 kategori teman-teman dan 3 solusi. Yang pertama yang sering terjadi konslet adalah di elektronik teman-teman. Yang kedua, short circuit ataupun konslet sering terjadi di fitting lampu dan stop kontak teman-teman. Masalah yang ketiga ada di kabel instalasi rumah teman-teman. Kalau elektronik sudah baik, fitting lampu dan stop kontak sudah baik, masalah yang terakhir pasti ada di kabel instalasi. Lalu bagaimanakah solusi untuk ketiganya? Untuk mencari ketiganya ini seperti apa? Oke, simak baik-baik. Yang pertama, matikan MCB utama yang ada di kWh meter ataupun di MCB group ataupun MCB pengaki teman-teman ya. Lalu langkah yang kedua, cabut semua elektronik yang ada di rumah kita. Yang ketiga, matikan semua saklar lampu teman-teman. Dan keempat, nyalakan lagi sekring ataupun MCB group dan yang ada di kWh meter teman-teman. Terus lanjutnya seperti apa? Tancapkan lagi elektronik yang ada teman-teman. Elektronik sudah nancap. Jika ada salah satu contoh kulkas kita tancapkan, kok MCB pembagi ataupun MCB kWh meter kita trip. Nah masalahnya ada di elektronik, shortnya ada di kulkas. Lalu bagaimana Bang jika elektronik ditancapkan semua tapi kok tidak trip? Nah itu langkah kedua teman-teman. Langkah keduanya adalah nyalakan semua lampu satu per satu teman-teman. Jika satu per satu kok kita sudah ada salah satu kamar yang kita nyalakan lalu MCB kita trip, ya permasalahannya ada di situ teman-teman, ada di lampu itu tadi. Permasalahan lampu pasti ada di fitting teman-teman ya, bukan di saklar, di fitting. Terus yang ketiga, jika elektronik sudah, lampu sudah, kok masih trip, yaitu terjadi di area kabel ataupun stop kontak. Caranya ada dua teman-teman ya untuk mencari konsletan di stop kontak ataupun di jalur instalasi. Yang pertama adalah mendengarkan
Konslet itu biasanya ada ledakan kecil teman-teman, ada ledar seperti itu. Nah, kita dengarkan suaranya ada di mana. Nah, di situ pasti ada permasalahannya. Kalau tidak ada suara konslet ataupun tidak ada suara ledakan, kita potong setiap jalur teman-teman dan cari satu persatu. Itulah solusinya untuk short circuit teman-teman. Lalu permasalahan yang ketiga, kenapa MCB ini sering trip ataupun jeglek? MCB kita rusak teman-teman ya. MCB rusak itu ada dua permasalahan rata-rata. Yang pertama, di dalam MCB ini itu ada serangga, biasanya semut. Jadi sarang semut di sini itu membuat MCB ini jadi rusak. Atau yang kedua, dia terbakar teman-teman. Penyebab terbakarnya itu kenapa? Karena overload rata-rata. Biasanya overload itu membuat panas, ataupun konslet ini juga membuat MCB panas dan meleleh di dalamnya ini. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya itu ada dua juga teman-teman. Yang pertama, jika MCB yang rusak itu ada di MCB group ataupun di sekring, maka kita perlu ganti MCB ini teman-teman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika MCB ini ada di KWH meter, yang perlu kita lakukan adalah melaporkan ke pihak PLN bahwa MCB KWH meter kita rusak teman-teman. Kira-kira permasalahan apa yang sering terjadi ataupun teman-teman alami untuk MCB kalian di rumah teman-teman? Oke, sekian dari saya. Terima kasih.